Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kita kali ini kita mau coba dalemin sesuatu yang penting banget, tapi seringkali kita lupain di tengah hiruk pikuk dunia sekarang ini, yaitu tafakur atau kontemplasi yang mendalam. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Di tengah semua kesibukan ini, kapan sih terakhir kali kita bener-bener diem, ngambil waktu khusus buat merenung? Nah, pertanyaan simpel ini jadi gerbang kita buat ngebahas kekuatan tafakur. Penting banget nih kita pahami, tafakur itu bukan sekedar ngelamun kosong ya. Ini adalah sebuah anjuran yang serius, yang ditekankan banget di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebuah jalan buat kita lebih dekat lagi sama Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang artinya, mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana Allah menyandingkan zikir, yaitu mengingatnya, langsung dengan tafakur, memikirkan ciptaannya. Ini seolah-olah ngasih tahu kita, dua hal ini tuh satu paket yang nggak bisa dipisahin. Kalau kita cek di kamus, definisinya ya seperti ini. Tapi para ulama kita di masa lalu, mereka ngasih kerangka yang jauh lebih dalam, jauh lebih terstruktur tentang gimana sih caranya kita mempraktikkan tafakur ini. Jadi, intinya ini bukan konsep yang ngawang-ngawang loh. Ulama besar seperti Syekh M. Nawawi Banten misalnya, bahkan sudah memetakannya. Beliau mengkategorikan tafakur ini menjadi 5 jenis yang berbeda. Masing-masing punya tujuan dan buahnya sendiri. Anggap aja kelima jalur ini kayak semacam roadmap spiritual. Sebuah panduan praktis buat siapa aja, termasuk kita, yang pengen imannya lebih dalam dan kesadaran dirinya lebih tajam lewat kekuatan merenung. Oke, ini dia kelima jalurnya. Sekarang, yuk kita bedah satu persatu, karena tiap jalur ini ngebuka pintu pemahaman yang beda-beda. Kita mulai dari 2 jalur. Yang pertama ya, fokusnya adalah melihat keluar, yaitu pada ciptaan dan anugerah dari Allah. Jalur pertama ini ngajak kita buat bener-bener melihat. Lihat langit, lihat bumi, lihat diri kita sendiri. Tapi kuncinya proses ini harus disertai dengan tawajuh. Maksudnya, hati dan pikiran kita sepenuhnya fokus menghadap kepada Allah. Kalau ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya adalah keyakinan yang mantap. Keyakinan akan adanya Sang Maha Pencipta. Nah, setelah keyakinan itu tumbuh, kita lanjut ke jalur kedua, kesadaran. Coba deh kita renungkan tiap nikmat. Mulai dari napas yang kita hirup tanpa bayar, sampai hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Proses merenung ini secara otomatis, secara alami, akan menumbuhkan rasa syukur, yang ujung-ujungnya melahirkan cinta kepada Sang Pemberi nikmat. Oke, kalau 2 jalur tadi kita melihat keluar, 3 jalur berikutnya ini ngajak kita buat ngaca, melihat ke dalam diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Allah. Pernah nggak sih kita benar-benar mikirin janji-janji Allah tentang pahala, tentang surga? Kalau kita merenungkan itu, ini bisa jadi bahan bakar yang luar biasa loh. Bisa nyalain lagi api semangat kita buat terus berbuat baik. Perlu dicatat nih, merenungkan peringatan dan azabnya itu bukan buat bikin kita jadi pesimis atau putus asa. Bukan itu tujuannya. Justru sebaliknya, ini menumbuhkan rasa takut yang penuh hormat atau khauf, yang akhirnya jadi perisai buat kita. Jadi benteng biar nggak gampang terjerumus dalam dosa. Dan mungkin ini jalur yang paling personal, yang paling kena. Saat kita jujur melihat diri sendiri, melihat kekurangan kita, ibadah yang masih bolong-bolong, kesalahan yang kita ulang-ulang, tafakur semacam ini akan melahirkan buah yang sangat berharga. Rasa malu dan rendah hati di hadapan Allah. Lalu muncul pertanyaan krusial. Gimana kalau kita udah coba merenung, tapi kok rasanya datar aja? Nggak ada rasa sedih, nggak ada penyesalan. Nah, Syekh Ibnu Athaillah punya sebuah peringatan keras tentang hal ini. Beliau berkata, "Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi az-zallat." Ini tuh kayak diagnosa spiritual loh. Kalau hati kita udah nggak merasa sedih lagi pas ketinggalan sebuah ketaatan atau nggak nyesel lagi pas berbuat salah, wah itu lampu kuning. Itu tanda hati kita mulai mengeras. Tapi hikmahnya nggak berhenti di situ. Beliau ngasih level berikutnya. Beliau melanjutkan, al-huznu ala fiqdani ta'ati ma'a adami an-nuhudhi ilaiha min alamati al-i'tirar. Jadi nyesal doang itu nggak cukup.
Rasa sedih atau sesal yang gak dibarengi sama niat kuat untuk bangkit dan berubah jadi lebih baik, kata beliau, itu cuma sebuah delusi, sebuah tipuan. Jadi, inilah rangkumannya. Setiap jalur kontemplasi itu punya buahnya masing-masing. Merenungi tanda kebesaran Allah, hasilnya keyakinan. Merenungi nikmatnya, tumbuhlah cinta. Janjinya membangkitkan harapan, peringatannya melahirkan rasa takut yang sehat, dan merenungi kelalaian diri sendiri menumbuhkan kerendahan hati. Nah, setelah kita tahu kelima jalur ini, pertanyaannya kembali lagi ke kita masing-masing. Karena penjelasan ini kan bukan cuma untuk jadi pengetahuan, tapi untuk dipraktikkan. Jadi, coba tanyakan pada diri Anda, jalur mana yang paling saya butuhkan untuk direnungkan hari ini? Semoga obrolan singkat kita ini bisa jadi pengingat dan pemicu buat kita semua untuk kembali menghidupkan amalan tafakur dalam keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.